Wahyu 8 ayat 1 sampai 5 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tata itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Saudara, ketika anak domba membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah surga selama setengah jam lamanya. Dan ini adalah waktu-waktu di mana begitu menegangkan ya, was-was gitu ya, nafas itu kayak terhenti gitu ya. Melihat apa yang hendak Tuhan kerjakan dan penuh pengharapan melihat kedatangan daripada anak domba. Lalu dengan segera Yohanes melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Dan sangat mungkin saudara, ketujuh malaikat di sini adalah ketujuh pemimpin malaikat, ketujuh penghulu malaikat. Karena kata depannya itu definitif, the seven. Ada yang memperkirakan mereka adalah Mikael. Ada yang memperkirakan mereka juga adalah Gabriel. Yang lain adalah Uriel, Rafael, Raguel, Sariel, dan Remiel. Ya, begitu banyak ya namanya yang mungkin saudara nggak pernah dengar juga. Tapi karena Alkitab tidak mengatakan siapa itu mereka, jadi biarlah demikian. Kita nggak tahu siapa ketujuh penghulu malaikat ini. Tetapi sebelum sangkakala itu ditiup, kemudian seorang malaikat lain itu datang. Datang berdiri di depan mezbah dengan membawa sebuah pedupaan emas. Saudara, saya pernah menyampaikan ya, ini penglihatan yang dilihat oleh Yohanes di surga. Itu sebenarnya ada gambarannya, ada miniaturnya yang Tuhan berikan di bumi. Sesungguhnya ada di surga. Dan Musa, bahkan Salomo dan Daud tentunya, itu membuat miniaturnya di bumi. Dan Yohanes sekarang melihat di surga. Bahkan yang hilang pun, yaitu tabut perjanjian, Yohanes katakan, aku melihatnya di sana. Jadi sebelum sangkakala ditiup, seorang malaikat datang berdiri di depan mezbah dengan membawa sebuah pedupaan emas. Mezbah ini mezbah apa? Mezbah doa di hadapan tabir daripada tirai yang sebelum masuk ke dalam ruang maha kudus. Pedupaan emasnya berisi banyak kemenyan, jadi dia bawa pedupaan emas juga gitu ya. Bawa pedupaan emas, banyak kemenyan itu diisi, lalu dipersembahkan bersama dengan doa-doa semua orang kudus di atas mezbah emas yang ada di hadapan tahta itu. Ayat yang ketiga yang kita baca, saudara. Jadi saudara ada gambaran, kalau saudara tahu perjanjian lama, saudara tahu apa yang ada di dalam perjanjian baru ini. Dan saudara akan dibawa masuk ke sana gitu ya. Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Begitu menguasai setiap mereka yang hadir. Setelah setengah jam dengan sunyi senyap itu datang. Dan ketika malaikat itu mempersembahkan persembahannya, asap kemenyan itu bersama dengan doa orang-orang kudus itu kemudian naik ke hadapan Allah dari tangan malaikat itu. Itu ayat yang keempat. Saudara, kalau tahu perjanjian lama, ini sangat-sangat familiar sekali, saudara. Ini nggak terlepas dengan perjanjian lama, nggak terlepas dengan kebiasaan orang-orang Yahudi, khususnya orang Lewi ketika melakukan ritual mereka tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari. Dan saudara, setelah melakukan pelayanan ini, kemudian malaikat itu mengambil pedupaan dan mengisi dengan api dari mezbah, lalu melemparkannya ke bumi. Dan kemudian terjadilah guntur, gemuruh, kilat, dan gempa bumi. Ayat kelima bicara penghakiman Tuhan. Saudara, Lukas 12 ayat 49, Yesus berkata, aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapa aku harapkan, betapa aku nantikan gitu ya. Tuhan mengharapkan api itu dilemparkan ke bumi gitu ya. Dan Tuhan Yesus katakan pada saat ketika dia menginjakkan kaki di bumi itu ya, api itu telah menyala.
Api itu telah menyala dan aku datang untuk melemparkan api itu ke bumi dan betapa aku mengharapkan itu terjadi. Kira-kira seperti itu ya. Tuhan Yesus katakan penghakiman yang bernyala-nyala dari Wahyu 8 ayat 5 ini sesuai dengan pembukaan daripada materai yang ketujuh. Setelah materai ke-6 ada penghakiman Tuhan. Tuhan sendiri belum turun gitu ya. Allah duduk di atas tahta, anak domba duduk di sebelah kanannya. Dan ketika sebelum materai ke-7 selesai, ada break, ada sunyi senyap. Dan kemudian datanglah penghakiman yang terakhir di mana anak domba itu datang dengan sendirinya. Datang sendiri. Dan saudara, keheningan itu menandakan kedatangan Kristus kembali. Dan menandakan pembersihan dunia ini dengan api. Dan itu dinanti-nantikan oleh Yesus sendiri. Api dicurahkan sebagai jawaban atas doa yang dinaikkan oleh orang-orang di materai yang kelima. Para martir ketika mereka berseru, ya penguasa yang kudus dan benar, berapa lamakah lagi engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Mereka mohon apa sih di sini? Mereka mohon keadilan Tuhan. Mereka mohon apa sih di sini? Mereka memohon agar kekudusan Tuhan dinyatakan. Kekudusan Tuhan dinyatakan, dilaksanakan. Dan dalam penghakiman materai ke-7, Kristus menjawab permohonan mereka dan membalaskan. Mendatangkan keadilan. Saudara, dari materai, kemudian yang datang berikut kan sangkakala kan ya. Ada 7 materai, kemudian 7 sangkakala. Ini enggak terpisah. Tetapi kitab Wahyu menyatakan kepada kita itu berkait gitu ya. Ada materai, ada 7 sangkakala dan ini gini berkait. Saling mengikat gitu ya, bertautan, saling berkait, saling mengunci. Ayat pertama itu kan bicara ketika materai ke-7 dibuka, kemudian sunyi senyap 30 menit di surga, ya kan? Tapi kemudian ayat keduanya diperkenalkan mengenai ke-7 malaikat yang diberikan sangkakala. Ya, lihat ya ayat 1 di sini, ayat 2 di sini ya, lihat tangan saya ya. Lalu ayat ketiga dan 5 itu adalah penghakiman dari materai ke-7 dan ini juga bicara penghakiman daripada sangkakala, Saudara. Ini kait di sini, ayat 1, ayat 2 plek ke sini gitu ya, ketemu gitu ya. Kemudian di ayat ketiga sampai ayat yang kelima. Dan saling menguncai ini dibuat untuk membuat satu poin yang penting dari kitab Wahyu bahkan secara keseluruhan. Poin penting dari kitab Wahyu bahkan secara keseluruhan. Dan apa itu poinnya? Poinnya adalah penghakiman yang digambarkan melalui materai dan juga melalui sangkakala itu terjadi sebagai respon terhadap doa-doa umat Tuhan. Respon terhadap doa-doa umat Tuhan. Ayat kedua, para malaikat diberikan sangkakala untuk ditiup. Ayat ketiga, mereka diinterupsi oleh seorang malaikat yang maju ke depan untuk mempersembahkan doa-doa orang-orang kudus. Bercampur dengan kemenyan yang berbau harum dikatakan. Dan ketika doa-doa itu naik ke atas tahta Allah, malaikat mengambil pedupaan yang sama gitu ya, pedupaan yang sama dengan yang berisi doa-doa dan dia pakai gitu ya, diambil dari atas mezbah, dipakai untuk melemparkan api ke bumi. Itu yang dinyatakan, itu yang dilihat oleh Yohanes dan disampaikan kepada kita. Dan urutan ini diberikan memang mau menekankan kedatangan Kristus dan penghakiman Tuhan. Tetapi selain itu juga mau menekankan peran dari doa-doa orang percaya. Peran dari doa-doa orang percaya. Doa adalah sarana yang digunakan Tuhan untuk menggenapi tujuannya di dalam sejarah. Sekali lagi ya. Doa adalah sarana yang digunakan Tuhan untuk menggenapi tujuannya di dalam sejarah. Poin ini begitu penting. Sehingga sebelum ke-7 malaikat meniupkan sangkakalanya, ada malaikat lain yang menyela untuk menyampaikan suatu hal yang tidak boleh diabaikan. Suatu hal yang tidak boleh diabaikan. Apa itu ya? Tuhan memperhatikan doa-doa orang kudus. Memperhatikan dengan cara bagaimana? Pertama, Tuhan mengutus malaikat untuk mempersembahkan doa-doa orang-orang kudus. Dan kemudian menggunakannya untuk melemparkan penghakiman yang berapi itu ke dunia. Ini yang dilakukan kan oleh malaikat yang diutuskan ya. Menggunakan
kan ada kemenyannya gitu ya, lalu kemudian bersama dengan doa orang kudus mempersembahkan itu kepada Tuhan, lalu memakai juga itu dilemparkan ke bumi gitu ya. Ini bicara apa sih ya? Bicara doa, saudara. Ketika Tuhan hendak mendatangkan kebangunan rohani, maka Tuhan akan terlebih dahulu menggerakkan orang-orangnya untuk berdoa. Mungkin saudara akan berpikir bahwa, oh kita ayo berdoa gitu supaya kebangunan rohani terjadi. Itu betul juga gitu ya. Tetapi yang sebenarnya itu terjadi adalah Tuhan menggerakkan orangnya yang berdoa dulu, kemudian baru kebangunan rohani terjadi gitu ya. Tuhan yang menggerakkan. Yang Alkitabiah adalah ketika Tuhan hendak mendatangkan kebangunan rohani, Tuhan menggerakkan orang-orangnya untuk datang berdoa. Dan itu terjadi berulang kali dalam sejarah. Saudara, orang Kristen cenderung mengadakan kegiatan dan berfokus pada apa yang bisa kita lakukan untuk melawan dosa dan kejahatan. Dan sementara itu kita sering mengabaikan sumber daya yang jauh lebih penting, yaitu doa. Saudara, ada ibu yang dikenal sebagai prajurit doa, tapi dia bisa dikenal jadi prajurit doa dan orang banyak titipin doa kepada dia. Itu setelah ibu ini mengalami suatu kegelapan yang sangat. Yaitu dia katakan, setelah saya ditinggalkan oleh suami saya yang meninggal, saya harus membesarkan anak saya laki-laki itu sendirian. Saya berusaha menyekolahkan dia ke sekolah Kristen yang terbaik. Saya membaca buku yang terbaik untuk pendidikan anak. Saya membawa dia ke sana dan ke sini. Tapi saya sangat sedikit berdoa untuk dia. Sangat jarang berdoa untuk dia. Dan kemudian anaknya kalau nggak salah waktu itu umur 15 kali. Akhirnya kemudian setelah ngalamin berbagai hal dalam kehidupannya dia, akhirnya anaknya ini bunuh diri. Dan pada saat itu dia menangis dan dia mengatakan bahwa pada saat itulah saya mulai sungguh-sungguh berdoa. Sebagai orang Kristen, ketika suatu hal yang besar datang, baru kita mulai sungguh-sungguh gitu. Itu terlalu sayang. Seharusnya sebelum sesuatu yang menderita, yang merugikan kita besar itu datang, saudara. Seharusnya sudah dari awal kita berdoa. Karena doa adalah sarana Tuhan. Sehingga orang nggak ngelihat hal ini, orang nggak pakai sarana anugerah ini. Saudara, orang yang ketika berdoa mendapatkan tempat ini di hari pertama di hari Jumat Agung tahun 2021. Yang paling bersukacita, yang terharu dan menangis tentu adalah orang-orang yang sudah sepanjang tahun mendoakannya, bukan? Yang paling tergerak. Kalau saudara yang hanya mendengarkan saja pun terkagum kepada Tuhan, apalagi kami yang berlutut, berdoa, berpuasa dan menangis. Dan Tuhan memberikan kepada kita begitu berlimpahnya. Sekali lagi ya saudara, orang cenderung mengadakan kegiatan ini dan itu dan berfokus pada apa yang bisa kita lakukan untuk melawan dosa, untuk melawan kejahatan. Bahkan kita berusaha untuk menginjili orang Jepang gitu ya dengan kekuatan kita. Sementara itu kita sering mengabaikan sumber daya yang jauh lebih penting, yaitu doa. Dalam Perjanjian Lama kalau saudara baca, raja-raja yang takut akan Tuhan sebelum mereka melakukan aktivitas peperangan, sebelum mereka melakukan kegiatan-kegiatan peperangan mereka, yang pertama-tama yang mereka lakukan adalah doa, datang ke hadapan Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Doa itu adalah urutan yang pertama dan aktivitas atau kegiatannya adalah urutan yang kedua. Misal, Raja Hizkia ketika Sanherib mengepung pada tahun 701 sebelum Masehi, tentara Hizkia sedang berusaha untuk mempertahankan kerajaannya, tapi pasukan Asyur mengepung, membuat mereka kewalahan, sama seperti orang Kristen saudara saat ini saudara. Begitu terkepung, kewalahan oleh kekuatan duniawi. Akhirnya Raja Hizkia dan para pendukungnya yang terkepung itu di balik tembok Yerusalem. Bagaimana apa yang harus kita lakukan ini gitu ya. Dan akhirnya pembawa berita Sanherib itu kemudian datang lalu mengejek mereka, mengejek pertahanan mereka dan kemudian mengejek Allah Israel. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Hizkia? Hizkia bawa semua pergumulan itu, kesulitan itu, penghinaan itu, baik kepada mereka dan terkhususnya kepada Tuhan. Dia bawa itu, dia sampaikan itu di hadapan Tuhan dalam doa. Dalam nuansa yang sama dengan kitab Wahyu,
Hizkia berdoa, "Ya Tuhan semesta alam Allah Israel yang bertata di atas kerub, Engkaulah Allah, Engkaulah yang empunya segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan." Punya bau yang sama dengan doa daripada para martir. Doa yang sama daripada Wahyu pasal 8 ini, saudara. Dan kemudian keesokan paginya, Hizkia mendapati bahwa Allah telah menjawab dengan menghancurkan musuhnya. Malaikat Tuhan keluar lalu menewaskan 185.000 orang yang ada dalam perkemahan orang Asyur. Doa Hizkia ini kalau kita dengar ini bukan sekedar kisah yang mengharukan. Apalagi orang yang mengalami pada saat itu gitu ya. Ini bukan sekedar kisah yang mengharukan. Doa Hizkia ini bukan sekedar berita yang penuh sukacita dari perjanjian lama. Tapi doa Hizkia adalah sebuah pernyataan tentang bagaimana umat Tuhan menjalani kehendak Tuhan di dunia ini. Bagaimana umat Tuhan menjalani kehendak Tuhan di dunia ini. Kedaulatan Tuhan dan doa itu tidak pernah bertentangan. Tuhan berdaulat, ya. Umat Tuhan berdoa, ya. Tidak pernah bertentangan. Tuhan berdaulat atas doa-doa umatnya dan berdaulat juga atas jawaban doa-doa umatnya. Sekali lagi ya, Tuhan berdaulat atas doa-doa umatnya dan Tuhan pun berdaulat atas jawaban doa-doa umatnya. Doa pada kenyataannya adalah seruan kepada kedaulatan Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa pada kenyataannya adalah seruan kepada kedaulatan Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di Cina, setelah kekuasaan diambil alih oleh komunis, para misionaris diusir. Kemudian para pendeta Cina terkemuka di penjara selama 20 tahun lebih. Karena mereka mau lari kemana begitu ya. Mereka adalah orang Cina dan mereka punya hati di sana gitu ya. Mereka nggak mau lari gitu ya. Dan kemudian mereka di penjara selama 20-an tahun lebih. Dan kemudian para pendeta ini penjara. Sebagaimana Yohanes di Pulau Patmos. Mereka mengabdikan diri mereka untuk berdoa di dalam penjara. Mereka berdoa dengan spirit yang sama dengan roh para martir di materai yang kelima. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang kudus dan benar, berapa lama lagi Engkau akan menghakimi dan membalaskan darah kami. Doa yang sama spiritnya. Mereka berdoa memohon pembebasan. Mereka berdoa memohon belas kasihan Tuhan kepada orang-orang yang memenjarakan mereka. Mereka berdoa agar Injil menyebar ke seluruh negeri Cina. Akhirnya saudara, apa dampaknya? Seratusan juta orang Cina percaya kepada Yesus. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berdoa ini? Mereka yang di dalam penjara kemudian 20 tahunan lebih setelah di penjara kemudian mereka dilepaskan. Ketika mereka dilepaskan dari penjara, mereka seperti dilatih oleh Tuhan sendiri. Lewat doa-doa yang mereka naikkan. Ketika mereka keluar, mereka memberitakan Injil dengan berani dan dengan penuh kuasa. Ketika roh Allah ada pada saudara, roh Allah menggerakkan saudara untuk berdoa. Kemudian ngapain? Memohon kepada Tuhan keberanian untuk memberitakan Injil. Itu yang disampaikan dalam kitab para rasul. Orang berpikir, doa ini kok saya doa kok kayaknya gak dijawab oleh Tuhan. Seringkali berpikir seperti ini gitu ya. Beda dengan yang kalau ada firman Tuhan, saya lakukan ini, ya bisa langsung kelihatan. Mungkin ada ya sesuatu yang memang perlu berjalan beberapa waktu baru kelihatan. Dan seringkali doa itu lebih kayak ambil waktu lebih panjang dan lebih lama. Tapi saudara, Tuhan menjawab doa. Kira-kira 7 tahun sebelum tahun 1989, orang-orang Kristen di Jerman Timur itu mulai berkumpul setiap malam untuk berdoa. Berdoa di gereja Lutheran yang besar di Leipzig, di mana Bach pernah main organ di sana. Kemudian umat Kristen dari denominasi lain pun akhirnya ikut bergabung berdoa bersama di sana. Dan mereka berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan bertindak terhadap rezim komunis yang menghancurkan negara mereka. Dan mengetahui hal ini, pihak berwenang jadi khawatir. Meskipun pada saat itu kepercayaan resmi mereka adalah bahwa Tuhan itu tidak ada. Dan pemerintah yang berwenang ini mereka jadi sangat khawatir ketika mendengar orang-orang Kristen itu berdoa. Karena ketika orang-orang Kristen berdoa, mereka mulai berbicara kepada Tuhan tentang mereka.
Sehingga mereka mulai mengambil tindakan. Akhirnya tentara dipanggil, dan tetapi tentara ketika dipanggil untuk menembaki orang-orang ini, akhirnya tentara itu datang, lalu kemudian diperintahkan untuk menembak orang-orang yang sedang berdoa itu, orang-orang yang berkumpul di tempat itu. Tetapi tentara nggak mau menembaki orang-orang mereka sendiri. Karena di depannya mereka, beberapa di antaranya adalah keluarga mereka sendiri. Di antaranya adalah beberapa teman mereka sendiri. Mereka nggak mau menembaki orang-orang itu. Dan sehari setelah tentara nggak mau gitu menaati perintah atasannya untuk menembaki orang-orang Kristen, kemudian tembok yang dibenci di Berlin itu kemudian dirobohkan. Setelah 7 tahun doa. Sebagaimana dikatakan dalam Wahyu ke-8, saudara, ketika orang Kristen berdoa, api dilemparkan oleh Tuhan ke bumi. Api dilemparkan oleh Tuhan ke bumi. Saudara, kalau ngelihat di gereja-gereja di Jepang ini, saudara, doa itu begitu sepinya, yang datang orang tua. Dan gak heran Sato Akiko mengatakan, saya begitu merindukan gereja-gereja Jepang didatangi, apalagi pusat doanya didatangi oleh orang-orang muda. Saudara, salah satu bencana besar dan kegagalan gereja Jepang adalah hal ini, saudara. Di dalam pusat doa sudah tidak ada orang yang datang. Di dalam pusat doa sudah tidak ada lagi orang-orang muda yang datang. Gak ada gairah. Gereja menjadi lesu. Dan ketika saya mengatakan hal ini, saya mengatakan bukan dengan oh lihatlah mereka dan lihatlah kita ya betapa hebatnya kita. Enggak. Saya menyampaikan ini dengan penuh kesedihan dan permohonan kepada Tuhan yang menjadi doa. Kiranya Tuhan boleh mendatangkan kebangunan rohani. Dan sebelum Tuhan mendatangkan kebangunan rohani, kiranya Tuhan boleh menggerakkan orang-orang Jepang bahkan yang muda-muda untuk datang dan berdoa. Sebelum melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, sebelum melakukan aktivitas-aktivitas yang lain yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah datang menghampiri tata Tuhan di surga. Memohon kepada Dia di dalam doa. Saudara, ini juga bukan berarti bahwa Emiri Tokyo itu sudah baik. Enggak. Saya berharap Tuhan tambahkan dan tambahkan dan tambahkan lagi orang-orang yang berdoa. Karena doa-doa kita tidak akan sia-sia. Dan kita yang berdoa akan mendapatkan sukacita yang begitu besar dan berlimpah. Karena doa adalah sarana anugerah Tuhan. Dan Tuhan memberikan anugerahnya lewat doa. Saudara, orang-orang Kristen itu lebih bersemangat untuk terlibat dalam kegiatan yang punya dampak yang kelihatan. Misalkan konser, ayo kita undang gitu ya. Wah, rame-rame gitu ya, lebih kelihatan ya. Bukan berarti nanti kalau ada konser saudara nggak ini karena ngomong ini saya nggak datang, enggak gitu ya, saudara datang juga gitu, ajak itu kesempatan untuk penginjilan juga ya. Banyak orang-orang Kristen berpikir bahwa akan lebih banyak pencapaian dan keberhasilan dengan banyak bicara satu sama lain gitu ya. Atau dengan tindakan-tindakan yang tampaknya lebih bermanfaat. Dan oleh sebab itu kenapa begitu sulitnya mengajak orang Kristen untuk hadir di persekutuan doa? Betapa sulitnya mengajak orang Kristen untuk hadir di persekutuan doa. Kenapa sebagian besar gereja-gereja Injili pada saat ini sudah tidak lagi mengadakan persekutuan doa? Kalau saudara lihat itu sudah banyak mengadakan lagi persekutuan doa. Karena mereka berpikir setelah berdoa setengah jam, lalu pulang dan kemudian tidak bisa memastikan apapun yang telah dicapai. Nggak tahu nih, doanya dijawab atau enggak, berhasil atau enggak, nggak tahu. Ini yang terjadi sehingga nggak lagi mengadakan persekutuan doa. Tetapi penglihatan materai ke-7 ini memperjelas bahwa doa-doa kita naik kepada Allah di surga. Dan bukan hanya itu saja, doa-doa ini membuat perbedaan yang menentukan dalam sejarah sesuai dengan kehendak Tuhan. Perbedaan yang menentukan dalam sejarah sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, saya yang datang berdoa kepada Tuhan pun boleh berikan anugerahnya. Walaupun nggak ngelihat gitu ya, dipakai dalam sejarah gitu ya. Tapi saya ngelihat apa yang Tuhan pakai di dalam keluarga. Saya ngelihat kehidupan keluarga demi keluarga boleh Tuhan bentuk lewat doa. Dan lebih daripada itu dalam skala yang besar, doa-doa itu membuat perbedaan yang menentukan dalam sejarah sesuai dengan kehendak Tuhan.
Saudara, waktu mungkin 2 hari yang lalu saya hari Kamis, saya ketemuan dengan, kenalan saya yang sudah lama, orang Jepang. Dia baru cerai 2 tahun yang lalu, kemudian, dia mengatakan, saya ada pet partner dia bilang ya, patona gitu ya. Saya punya partner, saya bilang, "Hah, partner apa?" gitu ya, "Rekan kerja siapa ya? Apa ya? Mengerjakan apa ya? Usahanya apa?" gitu saya pikir ya. Karena lagi bicara mengenai kerjaan dia, karena dia itu CEO ya, CEO dari perusahaan IT. Lalu, dia bilang, "Oh bukan mengenai pekerjaan," gitu ya, mengenai pasangan hidup. Dan saya sudah pertemukan orang tua dia dengan orang tua saya dan saya sudah pergi ke tempatnya di Hokkaido gitu ya. Dan sekarang saya tinggal bareng dengan dia gitu loh. Itu ngomong dengan begitu entengnya, Saudara. Sedangkan Vera baru datang ke Jepang pada saat permulaan ya. Dia mendengarkan juga gitu. Temannya ngomong seperti ini, dia kayak, "Hah? Tinggal serumah?" gitu. Terus ada teman-teman yang lain mengatakan, itu nggak usah kaget, itu hal yang biasa," gitu ya. Saudara lihat gak di dalam hal yang seperti ini gitu ya. Ada budaya yang sangat berbeda. Satu, kita sangat-sangat dijagai, atau mungkin orang dunia mengatakan kamu kolot, gitu ya. Yang satu berpikir bahwa dia begitu up to date, tetapi begitu jauh daripada kehendak Tuhan. Sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, saudara. Dan Jepang berpikir, oh pada saat itu ya, kalau saat ini mungkin mereka mulai melihat ya, wah ekonomi kita baik, negara kita maju gitu ya, nggak ada masalah dengan kita gitu ya. Asalkan saya sama kamu sama-sama suka, nggak apa-apa dong tinggal bareng gitu ya. Nggak apa-apa dong kita melakukan hal ini, kan sama-sama suka gitu ya. Nggak ada yang dirugikan. Mengenai uang hemat setengah gitu ya. Mengenai transport juga mungkin hemat gitu ya. Bahkan mereka akan pikir gitu ya. Kan bukankah kita senantiasa ingin selalu bersama gitu ya. Mereka lakukan hal itu seperti hal yang biasa. Kalau orang tua mereka mungkin masih ada sungkan-sungkan ya. Tapi di generasi yang kemudian yang lebih ke sini gitu sudah nggak lebih sungkan. Hal yang umum sepertinya gitu ya. Dan ini yang terjadi, Saudara. Kalau kita melihat budaya yang seperti ini kan ya, kita pikir, oh, mereka pikir hal yang lumrah, kita tahu itu bukan hal yang biasa. Itu hal yang menyakiti hati Tuhan. Dan ketika kita sebagai orang Kristen kita ketemu sama dia, kita ngomong, itu menyakiti hati Tuhan loh. Dia ngerti gak ya? Dia nggak ngerti, saudara. Boro-boro dia jadi bayi rohani, belum jadi bayi rohani, dalam keadaan mati, saudara. Nggak ngerti apa itu. Tapi kemudian yang datang daripada dosa itu ada efek dosa. Kemudian datang dan kemudian datang. Ini sebagaimana dia pernah gagal dan akan gagal lagi, saudara. Berulang-ulang ini akan terjadi. Dan ini bukan hanya berpengaruh pada mereka, pada keluarga masyarakat, kepada negara Jepang pada umumnya. Saya, untuk kenyamanan saya nggak mau nikah gitu ya, tinggal bareng. Untuk kenyamanan saya nggak mau punya anak gitu ya. Seperti itu saudara yang terjadi kemudian. Dan saudara kalau melihat apa yang terjadi di universitas-universitas bahkan yang di Jepang sendiri. Ketika saya jalan di daerah Chofu, Fuchu, itu ada universitas. Di situ ada dom-dom daripada mahasiswanya. Itu ada hari-hari tertentu bendera pelangi itu sudah banyak dibuka-buka, saudara. Serangan terhadap kesusilaan, serangan terhadap kebenaran moral itu semakin gencar. Dan apa yang harus orang Kristen lakukan? Kita sadar kita tidak berdaya. Kita sadar bahwa kita nggak punya kekuatan apa-apa. Apa yang harus orang Kristen lakukan? Berkomitmen dalam pelayanan doa. Kuasa-kuasa duniawi itu semakin meningkat. Orang-orang Kristen itu sudah mencoba, pernah mencoba, dan telah mencoba untuk melawannya dengan cara-cara dunia juga. Lewat badan legislatif, lewat media, lewat ruang pengadilan. Dan tentu saja ini adalah cara-cara yang wajar ya, yang perlu dilakukan juga. Tapi cara-cara ini juga dilakukan, juga digunakan oleh dunia, di mana mereka lebih mahir dan lebih efektif daripada orang Kristen saat ini. Karena ini adalah arena-arena di mana roh ketidakpercayaan punya kuasa. Sekali lagi ya, mereka lebih efektif karena ini adalah arena-arena di mana roh ketidakpercayaan punya kuasa. Sehingga ketika orang Kristen mau bangun usaha pun akan lebih sulit, bukan? Sulit, gak gampang.
Kita berusaha masuk gitu ya, susah. Berjuang sebagai orang Kristen susah. Karena yang berkuasa adalah ketidakpercayaan. Doa orang Kristen, doa itu adalah arena di mana orang Kristen punya kekuatan yang lebih besar daripada dunia. Orang Kristen yang sekedar melakukan ini dan itu pasti gagal. Pasti gagal karena tanpa doa. Doa di tangan Tuhan sangat berkuasa untuk mendatangkan penghakimannya atas musuh-musuh kerajaannya. Itu sudah berulang kali ada di dalam sejarah. Tetapi umat Tuhan tidak belajar dari sejarah untuk bergantung kepada Tuhan di dalam doa. Saudara perhatikan, malaikat bawa apa? Apa yang naik kepada Allah selain doa orang-orang percaya? Kemenyan. Malaikat mencampurkan kemenyan dan doa orang-orang percaya untuk dipersembahkan di hadapan Allah. Fungsi kemenyan adalah untuk membuat doa-doa itu harum di hadapan hadirat Allah. Artinya doa-doa orang-orang percaya ini pasti diterima dan dijawab oleh Tuhan. Dan doa yang didengar oleh Tuhan ini membuat perbedaan besar dalam dunia dan sejarah. Berharap Tuhan boleh pakai orang-orang Kristen, umat Tuhan di sini untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan dan berhadapan dengan kekuatan daripada dunia ini, saudara. Dan itu bukanlah hal yang mudah, hal yang begitu sulit. Hal yang begitu sulit. Musuh kita besar, dunia, iblis, dosa diri kita, dosa dalam keluarga, dosa dalam masyarakat. Itu punya kuasa yang begitu besar. Kita tahu kita pengalaman hanya sedikit. Kekuatan kita sangat terbatas. Ketika kita menaikkan doa-doa kita, saudara, kita sendiri sadar bahwa doa kita jauh dari sempurna. Semua doa kita cacat. Banyak yang mementingkan diri kita sendiri. Atau doa kita begitu bodohnya. Saudara coba lihat dalam 1 minggu atau 1 bulan ini. Doa yang saudara naikkan, doa yang seperti apa? Doa makan, doa minum, doa tidur. Atau doa dapat kerjaan, doa kesehatan. Doa yang seperti apa? Seringkali doa kita yang kita naikkan begitu mementingkan diri sendiri. Atau doa kita begitu bodohnya. Doa kita dirusak oleh dosa yang membuatnya tidak bisa diterima di hadirat Tuhan. Dan enggak diragukan lagi bahwa ada sesuatu yang terjadi sehingga doa-doa kita enggak bisa diterima. Tapi juga tidak diragukan lagi bahwa ada sesuatu yang terjadi sehingga doa-doa kita bisa diterima dan efektif di hadapan Allah. Jawaban itu tidak ditemukan dalam diri malaikat itu sendiri. Karena malaikat tidak bisa jadi perantara bagi umat manusia. Enggak bisa menjadi perantara bagi umat Allah. Oleh sebab itu kita tidak berdoa kepada malaikat. Kita tidak lakukan hal itu. Karena malaikat tidak bisa menjadi perantara kita. Jawabannya adalah karena apa yang Yesus lakukan, saudara. Yesus sebagai perantara. Saudara mungkin bingung, loh titik temunya di mana Yesus sebagai perantara lalu dengan Wahyu 8 ini gitu ya. Saudara, ada satu pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. 1 Timotius 2 ayat 5 katakan. Perantara antara Allah dan manusia itu hanyalah Kristus Yesus. Manusia dikatakan dengan tegas lagi. Manusia, Kristus, Yesus, Allah yang telah menjadi manusia, saudara. Sama-sama kita buka 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5. Sama-sama 1, 2, 3. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Yesus berkata, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dan apa kaitannya gitu yang Yesus lakukan dengan Wahyu 8 ini? Saudara kalau tahu perjanjian lama, saudara akan tahu artinya. Kita buka Imamat 16 ayat 12 sampai 13. Imamat 16 ayat 12 sampai 13. Imamat 16 ayat 12 sampai 13 bersama-sama 1 2 3. Ini bicara imam besar ya, 1 2 3. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian digiling sampai halus lalu dibawanya masuk ke belakang tabir.
Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang ada di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. So, ini adalah suatu ritual dalam kemah suci pada hari raya pendamaian yang diadakan setahun sekali. Dan khusus di hari itu, imam besar bisa masuk ke ruang maha kudus dan hanya imam besar. Tapi untuk bisa masuk, perlu ada anak domba yang dikorbankan untuk dosa, termasuk dosa imam besar. Lalu imam besar harus mengambil pedupaan yang penuh dengan bara api dari mezbah di hadapan Tuhan, dan 2 genggam kemenyan yang harum yang dipukul-pukul jadi kecil, digiling-giling jadi kecil, dan itu dibawa ke dalam tabir dan menaruh kemenyan itu di atas api di hadapan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh imam besar. Hari pendamaian itu merujuk kepada darah perdamaian Kristus yang membersihkan kita dari dosa. Saudara pasti tahu akan hal ini ya. Saudara akan ingat akan hal ini, hari pendamaian, dan ini sangat kuat dengan kita. Tapi hari pendamaian juga merujuk kepada darah pengorbanan, darah perdamaian Kristus juga menguduskan doa-doa kita, saudara, dalam imamat ini. Sehingga sekarang juga syafaat Kristus. Sekarang Kristus ada di mana? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ngapain? Bersyafaat bagi kita juga, saudara. Dia membuat doa-doa umat Tuhan naik ke hadapan Allah. Membuat doa-doa kita yang begitu penuh kekurangan dan kecacatan menjadi begitu murni, manis, dan harum. Seperti setangkai bunga mawar yang indah, layak untuk dibawa ke hadapan Raja, saudara. Itu yang dilakukan oleh Kristus. Orang-orang kudus bukanlah kaum elit rohani. Sebaliknya orang-orang kudus adalah orang-orang berdosa yang telah dibersihkan dan disucikan oleh darah Yesus. Mereka kemudian telah dipisahkan dari dosa, dari dunia, karena mereka percaya kepada Kristus. Itu adalah orang-orang kudus. Sehingga kalau saudara belum pernah datang kepada Yesus untuk diselamatkan dari dosa-dosa saudara, maka saudara bukanlah orang kudus. Saudara datang beribadah percuma, saudara. Berharap saudara benar-benar percaya kepada Kristus, sehingga saudara tahu kenapa saudara datang beribadah di hari Minggu. Berharap saudara boleh bertemu dengan Tuhan yang menyelamatkan saudara. Kalau saudara menaikkan doa untuk kebutuhan fisik saudara, terlebih lagi di dalam hal kekekalan saudara, kebutuhan spirit saudara pada saat ini yang diperlukan, dan saudara bisa temukan keselamatan itu hanya di dalam Kristus Yesus, tidak ada yang lain. Ngapain saudara kerja bersusah payah? Ngapain saudara belajar bersusah payah dan pada akhirnya kalau harus berhenti ketika saudara menutupkan mata dan terbaring di dalam peti 2 meter kali 1 mungkin. Selesai. Tapi di sini tiap-tiap minggu firman-Nya sudah menyatakan kepada kita ada keselamatan setelah mati pun belum berakhir, dan hidup yang kekal itu diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Jikalau saudara belum pernah datang kepada Yesus untuk diselamatkan dari dosa-dosa saudara, maka saudara bukanlah orang kudus. Saudara mencari pengudusan gitu ya, itu gak akan pernah bisa terjadi karena saudara belum mengalami pembenaran. Yang perlu saudara butuhkan, yang paling saudara butuhkan pertama kali adalah lahir kembali. Kalau saudara jatuh bangun di dosa yang sama, saudara, yang saudara butuhkan adalah Tuhan. Tuhan, lahirkanlah kembali saya. Tuhan, berikanlah kasih dan belas kasihan-Mu kepada saya. Itu yang pertama kali perlu saudara doakan. Saudara nggak punya alasan untuk percaya bahwa doa-doa saudara akan diterima oleh Tuhan sebelum saudara dilahirkan kembali. Dan inilah sebabnya kenapa orang non-Kristen sering meminta orang percaya yang mereka kenal untuk mendoakan mereka. Karena mereka merasa bahwa mereka sendiri nggak punya akses ke surga, orang Kristen punya. Tapi memang betul loh saudara, orang Kristen punya akses ke surga karena mereka adalah anak-anak Allah.
Tapi saudara, orang yang Kristen yang paling sederhana, setiap orang kudus yang berdoa dalam nama Yesus, percaya kematian Yesus untuk dosa itu terjadi, percaya pemerintahannya yang tidak pernah berakhir, percaya Yesus menjadi pengantara mereka. Mereka itu bisa dengan yakin bahwa doa-doa mereka sangat dihargai oleh Allah dan akan dijawab sesuai dengan kehendak Allah yang baik dan sempurna. Paulus mengatakan bahwa di dalam doa juga Roh Kudus justru menolong kita dalam kelemahan kita. Roma 8 ayat 26. Doa-doa kita dinaikkan dengan kuasa Roh Kudus. Kita penuh dengan kekurangan. Kadang banyak perkataan yang kita nggak bisa ungkapkan karena keterbatasan penyelidikan kita akan diri kita sendiri dan juga akan Tuhan. Sehingga kata-kata yang kita keluarkan begitu terbatas. Baik yang ada di dalam hati maupun yang di dalam pikiran maupun yang kita ucapkan. Tapi kemudian Allah Roh Kudus dengan kuasanya menolong kita berdoa. Doa-doa kita dinaikkan dengan kuasa Roh Kudus. Dan melalui perantaran Sang Anak masuk ke dalam tata hadirat Tuhan. Penglihatan materi ketujuh menyatakan kepada kita bahwa doa gereja adalah doa untuk kerajaan Kristus yang akan datang. Doa-doa yang diletakkan di dalam pedupan emas malaikat berasal dari para martir yang memohon penghakiman Allah untuk mendatangkan keadilan. Memohon kekudusan Allah ditegakkan. Sekali lagi ya, doa-doa yang diletakkan di dalam pedupan emas malaikat itu berasal dari para martir yang memohon penghakiman Tuhan. Keadilan Tuhan itu didatangkan, memohon kekudusan Tuhan itu ditegakkan. Tuhan Yesus ketika mengajarkan kita berdoa juga menempatkan ini pada prioritas yang pertama, saudara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Prioritas paling utama. Dikuduskanlah namamu. Ya Tuhan yang maha kudus dan maha benar. Paling pertama ditempatkan. Kemudian datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, doa agar kerajaan Kristus datang. Sekarang melalui penyebaran Injil. Melalui pertumbuhan gereja. Melalui ketaatan orang-orang percaya. Dan akhirnya melalui penampakan Kristus secara tiba-tiba. Yang dilihat oleh secara kasat mata di seluruh manusia. Secara tiba-tiba dalam kemuliaan untuk menyelamatkan dan menghakimi. Itu doa agar kerajaan Kristus datang. Datang. Tuhan sudah datangkan dan Tuhan perluas. Sekali lagi ya, dengan penyebaran Injil, dengan pertumbuhan gereja, dengan melalui ketaatan orang-orang percaya, dan pada akhirnya kita menyaksikan sendiri Kristus datang untuk menyelamatkan dan menghakimi. Doa ini adalah doa yang paling utama bagi gereja. Ngapain minta institusi? Kalau kerajaan Allah nggak diperluas, ya nggak usah lah gitu ya. Kalau kerajaan Allah nggak diperluas, nggak usah minta institusi. Kalau Tuhan menghendaki dengan ada institusi justru kerajaan Allah semakin nggak diperluas, ya sudah nggak usah ada institusi. Bayar pajak lebih besar nggak apa-apa gitu ya, bayar pajak lebih besar. Tapi jangan sampai kerajaan Allah tidak semakin diperluas. Nggak heran saudara kemudian doa Bapa kami ini yang terus kemudian kita naikkan tiap minggu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kita juga memang mendoakan kebutuhan kita. Ada tempatnya kita mendoakan kebutuhan kita. Kita mendoakan teman-teman kita mendoakan tetangga kita mendoakan saudara kita mendoakan piano yang kita mau beli untuk anak-anak kita misalkan ya. Tapi prioritas dari kehidupan doa kita harus selalu diberikan kepada penyebaran Injil, kepada pemeliharaan dan kekuatan gereja, kepada pelayanan firman, dan kepada penggagalan kuasa-kuasa yang tidak mengenal Tuhan dan jahat di dunia ini. Dan apakah saudara berdoa tentang hal-hal ini? Saudara, kalau nanti saudara berdoa, saudara bisa lihat ambil pola doa Bapa kami ya. Karena apa yang ada di atas ini memfilter apa yang ada di bawah. Apa yang ada di atas ini memfilter apa yang ada di bawah. Yang tadinya kita datang dengan keegoisan kita, Tuhan balikkan. Kita melihat pola ini. Karena memang ketika manusia ditekan dengan realita kejahatan dan penderitaan, kemudian manusia memohon kepada Tuhan. Tapi kemudian Tuhan buat itu dibalikan. Sehingga kita melihat itu dan kita kemudian memuji Tuhan. Saudara, ini adalah doa yang menurut kitab Wahyu paling penting.
Doa-doa yang akan dijawab oleh Tuhan dengan kuasa dari surga pada waktunya yang ditentukannya. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan karena kepintaran kita, bukan karena betapa banyaknya uang kita, saudara. Saudara, PRI Tokyo atau MRI Tokyo ini bukan terjadi karena betapa banyaknya kita punya uang. Enggak. Waktu mulai pertama kali ngadain KKR, Jumat Agung dan ibadah Paskah, ini pikir nggak ada bendahara juga, belum ada pada saat itu gitu. Sewa uang waktu itu 2 juta, 3 juta gitu ya. Sampai 4 juta karena ada 2 kali 3 kali tempat pertemuan, lalu ada seminar lagi nih, gimana untuk bayar tempat ibadah ini gitu ya. Nggak tahu sama sekali gitu ya. Terus kemudian kita berkumpul dan orang pada saat itu masih jumlahnya mungkin belasan dan kadang di bawah 10 gitu ya. Tapi bersyukur Tuhan cukupkan. Tuhan cukupkan. Dan ini terus berjalan sampai selama setahun baru kemudian Tuhan munculkan buah-buahnya, saudara. Pertobatan satu persatu orang yang menangisi dosanya benar-benar terjadi. Satu persatu dengan masalahnya masing-masing. Datang saudara ke hadapan Tuhan menangisi. Bahkan ada yang menangisi sampai begitu ya saudara di kamar mandi saudara. Nggak tahan akan betapa besarnya kasih Tuhan. Saya ingat pada saat itu momen KKN Natal Pemuda pada saat itu juga ada terjadi. Tuhan memberikan. Dan itu dimulai dari mana? Dari orang-orangnya yang berdoa. Doa-doa yang akan dijawab oleh Tuhan dengan kuasa dari surga pada waktunya yang ditentukan. Dan inilah adalah doa-doa yang seharusnya paling istimewa untuk kita panjatkan di dalam nama Yesus, saudara. Saudara seringkali kita ngomong kekristenan di Jepang ini sedikit gitu ya. Dan bahkan saya dengar kalau dulu 1,4%, saya dengar 0,8%. Apakah itu terjadi? Apakah itu betul? Saya nggak tahu sih. Artinya menurun nih. Di total dengan Katolik dan Kristen. Dan di dalam Kristennya pun ada Saksi Yehova dan Mormon yang adalah paling besar gitu ya. Di dalamnya juga gitu ya. Artinya orang Kristen berapa? 0,1 ke bawah mungkin, saudara. Begitu betapa sedikitnya. Dan mungkin kita begitu merindukan gitu. Mungkin kita pun tahu dan mungkin ya kita ada mendoakan. Tapi mungkin belum ada api di dalam hati kita untuk benar-benar mendoakan dan benar-benar bergantung kepada Tuhan. Pernahkah saudara berdoa untuk hal ini? Mungkin saudara punya dorongan mau menginjili orang-orang lain gitu ya. Tapi saudara sendiri pun belum pernah tahu apa itu yang namanya lahir baru. Sehingga nggak ada kuasa bagi saudara untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan yang saudara minta adalah Tuhan berikanlah anugerah dan belas kasihan sehingga saya boleh bertemu dengan Engkau. Maukah saudara berkomitmen untuk berdoa bagi kerajaan Kristus umat Tuhan? Berdoa di dalam namanya, berdoa demi Injilnya, berdoa di dalam namanya, demi penghakimannya atas kejahatan yang memberontak. Sehingga ketika saudara bertemu dengan teman orang Jepang, yang keluar dari mulut saudara adalah kasih Tuhan. Teman, karena saya mengasihimu, saya sampaikan hal ini. Supaya kamu jangan begini terus. Kamu bahkan keluar daripada hal ini secara fisikal. Mungkin secara ekonomi, gitu, secara sosial. Lebih daripada ini semua. Kamu bertemu dengan Tuhan, Sang Juru Selamat. Saudara, kita dikuatkan oleh penglihatan malaikat yang mengumpulkan doa-doa kita ke dalam pedupaan emas. Yang diberi kemenyan dari karya penebusan Kristus. Yang berbau harum ini. Dan kemudian dipersembahkan di hadapan tahta Allah. Kita menantikan hari-hari ketika doa-doa kita ini kemudian akan dijawab. Dan inilah doa yang menjadi penutup dari seluruh kitab Wahyu, bahkan seluruh Alkitab. Datanglah Tuhan Yesus. Demikianlah doa kita, sebagaimana doa para martir, sebagaimana doa umat Tuhan yang lainnya. Dan kemudian Tuhan menjawab dengan kata-kata yang paling berharga bagi hati kita. Sesungguhnya aku datang segera. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Minta Pak Hendri boleh pimpin kita di dalam doa. Bapa kami surga, kami memuji kebesaran-Mu. Ya. Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Engkau mempunyai segala sesuatunya. Maka Engkau juga mau memelihara kami satu persatu. Sungguh besar kan kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih juga hari ini kami boleh diajar kembali mengenai doa. Terima kasih Engkau yang memperhatikan kami
Kau mau supaya kami punya hubungan yang dekat dengan Engkau. Sungguh indah kami boleh berbicara dengan Engkau, Allah yang begitu berkuasa. Dan semua ini hanya karena Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk kami. Dan juga karena Roh-Mu yang kudus menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami menggunakan kesempatan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa, boleh terus mendekatkan diri kepadamu. Dalam doa-doa kami hari pas hari, jam demi jam, juga kami tidak pernah melupakan boleh berbicara dengan Engkau. Dan biar Kau juga menolong kami supaya mata kami juga dilatih, boleh melihat apa yang Kau lihat. Hati kami boleh dilatih untuk memberi hati keinginan sesuai dengan apa yang Kau inginkan ya Bapak. Terima kasih Bapak. Biarlah segala sesuatunya kami lakukan, kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Dan sungguh kami menantikan Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.